Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan pandemi ini segera berlalu sehingga kita dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka kembali. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 5 yaitu tentang ekosistem, subtema 1 komponen ekosistem, pembelajaran yang ketiga. Baik anak-anak, sekarang kalian amati dua gambar yang ada di layar. Nah, di gambar yang pertama itu adalah Kepulauan Raja Ampat di Papua Barat, dan yang gambar kedua adalah Gunung Bromo di Jawa Timur. Nah anak-anak, kedua tempat ini merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan. Kenapa? Karena pemandangannya sangat mengagumkan. Negara Indonesia memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah. Salah satunya adalah keindahan pemandangan laut. Terdapat banyak sekali pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan, karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Karena terdiri dari beberapa pulau-pulau. Baik, anak-anak, sekarang kita akan mempelajari tentang letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis biasanya dibatasi dengan berbagai komponen alam yang ada di bumi. Contohnya benua, samudra, gunung, dan gurun. Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra. Baik, untuk letak geografis Indonesia, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Indonesia juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, anak-anak, secara geografis, Indonesia berbatasan dengan beberapa negara. Contohnya saja, di utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Filipina. Sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini. Dan di sebelah selatan berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Namun anak-anak, dari beberapa negara itu, hanya ada 3 negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Dan perairan yang mengelilingi Indonesia, di sebelah utara dan timur ada Samudra Pasifik, dan di sebelah selatan dan barat ada Samudra Hindia. Selanjutnya ada Laut Cina Selatan di sebelah utara. Baik anak-anak, negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau berukuran besar dan kecil berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekitar 6.000 pulau tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia, antara lain ada Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Selain itu, pulau kecil yang ada di Indonesia antara lain Pulau Nias, Pulau Siberut, Pulau Bangka, Pulau Belitung, Pulau Madura, Pulau Bali, Pulau Lombok, Pulau Flores, Pulau Ambon, dan Pulau Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat dan sampai Merauke di timur. Berikut ini luas daratan dan perairan di Indonesia. Anak-anak, sekarang kalian amati gambar peta di bawah ini. Peta memiliki beberapa komponen. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang komponen peta. Yang pertama ada judul peta. Judul peta ini biasanya ditulis di bagian atas.
Selanjutnya, yang kedua ada skala peta. Skala ini merupakan perbandingan antara jarak pada peta dan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta ini, pengguna peta akan mengetahui jarak dari satu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, ada simbol. Simbol ini dapat berupa gambar atau warna tertentu yang dapat mewakili objek dalam peta. Untuk selanjutnya, ini ada garis astronomis. Garis astronomis ini biasanya disebut dengan garis khayal permukaan bumi. Garis yang mendatar pada peta biasanya disebut dengan garis lintang, dan garis yang tegak biasanya disebut dengan garis bujur. Kemudian yang kelima ada legenda. Legenda ini digunakan agar pengguna peta dapat mudah membaca peta. Kemudian yang keenam itu ada arah mata angin. Arah ke atas menunjukkan utara, arah ke bawah menunjukkan selatan, arah ke kanan menunjukkan timur, dan arah ke kiri menunjukkan barat. Anak-anak, Indonesia merupakan salah satu kepulauan terbesar di dunia. Dalam hal ini, Indonesia memiliki berbagai suku, adat, dan bahasa. Namun, di Indonesia memiliki satu bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Baik anak-anak, tahukah kamu tentang sejarah bahasa Indonesia? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Nah, jadi awal mulanya itu dari peristiwa Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Sumpah Pemuda merupakan salah satu peristiwa penting dalam sejarah nasional Indonesia. Peristiwa ini makin menyadarkan masyarakat Indonesia yang kala itu berada di bawah penjajahan Belanda terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan untuk melawan penjajah. Nah, selanjutnya anak-anak, kesadaran akan pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa mendorong para pemuda dari berbagai suku bangsa yang ada di Indonesia ini untuk mengambil tindakan patriotisme. Situasi penjajahan Belanda yang diwarnai dengan larangan melakukan kegiatan organisasi, mendorong para pemuda berdatangan dari berbagai penjuru Indonesia untuk berkumpul di Jakarta. Kongres Pemuda yang diadakan pada tanggal 27 dan 28 Oktober 1928 melahirkan peristiwa Sumpah Pemuda. Peristiwa ini menginspirasi seluruh lapisan masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sebuah sumpah. Sumpah ini merupakan janji pemuda mewakili masyarakat Indonesia untuk bersatu membentuk sebuah negara merdeka yang bebas dari penjajahan. Nah, ini anak-anak isi dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Yang kedua, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selain mengucapkan ikrar, pada saat itulah pertama kalinya lagu Indonesia Raya diperdengarkan. Lagu diciptakan oleh W.G. Rudolf Supratman atau biasa kita kenal dengan W.R. Supratman ini meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa di kalangan pemuda untuk segera membentuk sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Setelah merdeka, lagu Indonesia Raya menjadi lagu kebangsaan Indonesia. Baik anak-anak, sekian materi hari ini. Mari kita lanjutkan dengan latihan soal yang ada di Google Form. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan. Semoga kita segera bertemu. Akhiru kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.